Menjerat Gus Dur. Buku ini Menjerat Gus Dur ditulis oleh Firdika Rizky Utama, penulis muda lulusan UNJ. Eh, Kenapa kita bisa diskusi dan membedah buku ini? Karena dalam penerbitannya, dalam peredarannya banyak kontroversi yang timbul. Bahkan hasil dari penulisan dan penelitiannya ini pun banyak perdebatan yang timbul juga. Ada perlu kiranya kita diskusikan di sini agar narasi, dinamika dan dialektika kita bisa bersama-sama kita munculkan. Begitu kira-kira. Di sini kita telah hadir dua pembicara kita. Saya undang ke panggung Bang Feriansah dan Bung Tian Hutayan. Mari Bung. Seharusnya juga di flyer kita ada pembicara ketiga yaitu Bung Dian Purba, tapi Bung Dian Purba sedang berhalangan karena kurang enak badan atau sakit gitu. Ya, terima kasih atas kehadiran pembicara. Sebelum masuk pembicara, kiranya perlu kita dudukkan permasalahan. Di buku Menjerat Gus Dur ini menceritakan bagaimana proses pemakjulan Gus Dur, atau kalau bahasa kerennya itu impeachment. Adapun kasus yang dibuka ini bagaimana yang dinamakan itu skenario semut merah, Semar, yang diatur ataupun ditulis oleh Fuad Bawazir yang pada saat itu menjadi Menteri Keuangan, yang disebut-sebut juga sebagai kepala operasi. Bagaimana dia memanipulasi kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Pada akhirnya kasus Bulog Gate dan Brunei Gate ini dilaporkan, dimasukkan ke dalam dan dibentuk panitia khusus di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menemukan, menginvestigasi terkait laporan. Nah, hasil kesimpulannya ialah Pansus DPR tersebut menyerahkan laporan kiranya ada dua permasalahan. Yang pertama ialah Gus Dur dituduh berperan dalam pencairan dana Yanatera Bulog, dan yang kedua Presiden yang pada saat itu Gus Dur inkonsisten dalam penyalahgunaan mengenai aliran dana dari Sultan Brunei. Hal inilah narasi-narasi ini, substansi ini kiranya kita dapat diskusikan bersama bagaimana penemuan data-data dan laporan-laporan ataupun skema dan skenario yang ditulis untuk menjatuhkan Gus Dur ini. Mungkin untuk mengawali pembicaraan dan diskusi kita kali ini, Bang Feriansah saya persilakan. Oh, Bung Tian lu. Oke, Bung Tian. Oke. Terima kasih Bung Dios. Pertama-tama mungkin aku mau terima kasih dulu lah sama pakai mengikuti aja deh. Cek. Ya. Pertama-tama mungkin aku mau berterima kasih dulu sama Bang John Literasi yang sudah mengadakan kegiatan ini dan juga sudah mengundang saya yang bukan siapa-siapa untuk membedah buku ini pada malam hari ini gitu kan. Terus yang kedua, suatu kehormatan juga malam hari ini bisa duduk bersama Bang Feriansyah, intelektual publik yang ada di Kota Medan kan, yang sudah malang melintang di jagat akademik di Kota Medan gitu. Mungkin di flyer kemarin dicantumkan di situ saya mahasiswa hukum tata negara gitu kan dari Fakultas Hukum USU. Nah, cuman mungkin pertama-tama saya ingin lebih menegaskan lagi posisi saya gitu. Mungkin untuk mengawali aku akan lebih berbicara dari perspektif saya sebagai pemuda gitu, sebagai pemuda. Tapi mungkin nanti dinamika diskusinya mungkin juga bisa kita eksplorasi lebih jauh ke
ranah hukumnya mungkin atau ke konstelasi politik pada saat itu begitu. Nah, mungkin saya akan langsung mulai. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, saya sebagai anak muda yang lahir tahun 98, atau katakanlah saya adalah anak muda yang pasca saya lahir, saya masih butuh beberapa tahun lagi atau bahkan beberapa dekade lagi agar saya bisa mencoba memahami apa sebenarnya yang terjadi di zamannya Gus Dur gitu. Mungkin kenapa saya memulai dengan perspektif ini, karena bagi saya pribadi itu sesuatu yang sangat menarik begitu. Bagaimana sosok Gus Dur ini sampai hari ini terus dikenang dan dilestarikan pemikiran-pemikirannya melalui komunitas-komunitas, melalui akademisi-akademisi yang terus menulis tentang beliau, menulis tentang pemikiran-pemikiran beliau gitu kan. Nah, bagi saya itu sesuatu yang menstimulus saya sebagai pemuda untuk mempertanyakan itu gitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa sosok Gus Dur ini begitu dihargai? Kenapa dia begitu disegani dan terus dilestarikan pemikirannya hingga pada saat ini gitu? Karena bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak biasa gitu. Sesuatu yang tidak biasa, mengingat tidak banyak tokoh-tokoh kita yang dikenang selayaknya kita mengenang Gus Dur gitu. Tidak banyak. Bahkan untuk jajaran presiden-presiden kita pun ya mungkin hari ini secara kasat mata bisa kita lihat Gus Dur lebih populer gitu. Lebih populer. Bahkan mungkin hari-hari ini kita udah jarang membicarakan marhainisme Soekarno, mungkin kita udah jarang bicara soal Soeharto kan. Kita sudah jarang bicara SBY, tapi kita masih bicara soal Gus Dur gitu kan. Nah, kemudian ketika saya coba mencari tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa Gus Dur begitu populer gitu kan. Nah, salah satu atau beberapa hal yang saya temukan adalah bahwa beliau adalah presiden di masa transisi dari rezim otoritarianismenya Soeharto menuju ke era reformasi gitu. Beliau adalah presiden keempat, menggantikan Habibie pada saat itu. Kemudian peristiwa-peristiwa lainnya yang saya ketemukan adalah bahwa beliau dimakzulkan atau dilengsarkan oleh parlemen secara inkonstitusional atau tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku pada saat itu gitu. Nah, itu tentu semakin menstimulus saya sebagai pemuda untuk mencari tahu dan menggali lebih dalam sebenarnya bagaimana konstelasi perpolitikan pada saat itu. Nah, gitu kan. Mungkin aku akan langsung coba ke buku ya. Nanti jadi terlalu banyak bicara, nggak ada sangkut pautnya sama buku gitu ya. Mungkin aku mau langsung ke perspektif buku ini sebagai karya jurnalistik yang sangat viral sebenarnya
di penghujung 2019 kemarin gitu. Dia sebenarnya rilis akhir 2019 ya Bang ya. Rilis akhir 2019, tapi dia tidak langsung booming. Gak tau lah, mungkin kalah pamor sama banjir Jakarta pada saat itu, nggak tahu gitu. Tapi kemudian memasuki awal tahun 2020 dia semakin banyak didiskusikan, semakin banyak diperbincangkan, dan jauh sebelum ini juga sudah banyak forum-forum diskusi, forum bedah buku yang mendiskusikan soal buku ini gitu. Bahkan terakhir saya lihat di YouTube ada juga diskusi buku di IDN Times yang bahkan menghadirkan pembicaranya Priyo Budi Santoso yang juga namanya disebut-sebut di buku ini namanya disebut-sebut, dan karena memang beliau salah satu pelaku sejarah pada saat itu, pada masa itu dia sudah seorang politisi Golkar gitu. Nah, jadi sebenarnya menjadi apa ya, kita malam hari ini bicara soal buku ini sebenarnya tidak ini lagi kan, karena kita udah agak terlambat sebenarnya gitu kan, tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu kan. Jadi kalau sekilas saya tonton yang di IDN Times itu, bagaimana Priyo Budi Santoso itu sebenarnya banyak dia